Oke Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih dalam segmen Bincang Politik. Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian karena pada podcast ini saya kedatangan tamu Tribuners. Dan tentunya mari kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir ada Bang Rizwan Murah. Halo, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sekali untuk Bang Rizwan dan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung. Nah Tribuners, Bincang Politik kali ini tentunya Bang Rizwan Murah di sini Tribuners meramaikan kontestasi apalagi calon pilkada ini Bang ya, calon gubernur Lampung yang mana pilkada ini akan berlangsung di tahun 2024 ini Tribuners, dan salah satu partisipannya adalah Bang Rizwan Murah ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ke asana tentang politik dan juga pilkada nih Bang, karena ini ada sesuatu yang lebih menarik lagi dari sosok Bang Rizwan Murah. Kira-kira apa Tribuners, mungkin boleh kita kulik dulu untuk dan cerita hidup dari Bang Rizwan Murah ini yang pada mengawali sebagai tukang kayu nih Bang ya. Ini bener ini atau memang ini hanya gimmick aja nih Bang? Ya, jadi kita tukang kayu keluarga. Dari zaman tua, zaman kakak-kakak saya, keluarga dari istri memang. Oke. 15 tahun kita sudah buat somil, penggesekan kayu. Pada saat itu kita dengan PT BMI namanya. Tuh, kita ambil kayunya, lahannya diambil untuk sawit. Kayunya BSCI. Jadi kita sudah biasa kerja dengan yang keras-keras tuh. Kayu kan keras. Ya betul. Kita tebang, kita bawa ke somil, kita gesek, kita keluarkan. Harus hadapan dengan aparat. Jadi sudah hatam ya Bang ya untuknya. Ya. Iya. Itu tahun berapa itu Bang? Tahun 1995. 95 pada umur 15 tahun Bang Rizwan sudah menjadi tukang kayu nih Bang. Tukang kayu yang dimaksud di sini ini seperti apa sih Bang tukang kayunya mungkin? Tukang kayunya kita kan perusahaan ya, dengan perusahaan PT BSMI pertama. PT BSMI itu PT Barat Selatan, punya Bapak almarhum Yongki, yaitu kakaknya Pak Sudinian, buat di PDI Perjuangan Lampung. Nah kayu limbah itu diambil, ribuan hektar itu terus bawa ke somil, digesek, lalu kayunya kita jual ke Lampung, ke Jakarta. Oh jadi ini termasuk kayak pemanfaatan limbah kayu ya Bang pada saat itu ya, dari dan mungkin Oke. Dan itu Bang Rizwan ini berperan sebagai apa tuh Bang? Ya saya sebagai ownernya. Dulu saya kakak kandung saya yang pertama. Saya dulu kerja di pabrik kakak saya itu ya digaji, kalau enggak gaji saya waktu itu 1.000 sebulan. 100.000 sebulan? Sebulan, cuman kan udah banyak banget tuh kalau waktu mau gajian saya udah joget-joget udah senang tuh kan. 100.000 waktu itu kita uang 1.000 yang ada bunyi ya, polimer tuh ya. Oke, iya. Ada Pak Soeharto miring. Yang masih warna silver ya kalau nggak salah. Terus masih 200 perak kalau nggak salah kan. Nah saya udah gaji 1.000. Nah artinya satu hari saya gaji sekitar 10.000. Mungkin ada seseran kan. Selama saya ikut kakak itu saya dapat ilmu. Karena kakak saya beri saya kepercayaan penuh untuk kuasai marketnya, untuk mengelola presentasinya kayu. Nah saya 1 tahun 5 ke sini saya mandiri. Mandiri, kita beli mesin sendiri, koordinasi sama aparatur dengan pemerintah. Waktu itu tulang bawang masih ikut, belum pecah ya Bang ya? 96 itu masih ikut Lampung. Saya ingat Kapolresnya dulu adalah Bapak, sekarang dia sudah staf ahli Kapolri, udah pensiun, di Wakapolda Palembang, Pak Jenderal Yusuf Arsad. Tuh, dan dimnya Pak Irwandi. Saya menghadap itu dalam keadaan kurus kecil. Masih umur berapa itu Bang ya? 15-16. Itu masih muda Bang? Muda, saya sudah ngadep Akabri. Sampai sekarang alhamdulillah saya hafal itu pangkat-pangkat polisi. Mulai dari Ibda, Ibtu, AKP,
di sini kita tuh banyak bergaul ya, berteman kan. Kita kadang waktu kan kalau kita dapat rezeki yang banyak, kita bagi-bagi sama orang di lingkungan di situ. Ada CSN dengan teman-teman aparat, Babin Kamtibmasnya membantu dan lain sebagainya itu. Berarti memang ini usaha udah dari usaha berarti ya, usaha melanjutkan keluarga. Betul. Awal mula karirnya merintis menjadi tukang kayu ataupun pengusaha kayu ya, Tribuners, yang bisa kita lihat seperti itu. Sampai sekarang masihkah usaha kayu ini atau memang sudah beralih fungsi gitu, Bang? Belum bisa beralih fungsi. Udah menyatu. Jadi saya terakhir di Kota Lubuk Linggau, di Sumatera Selatan. Waktu itu Bapak Gubernurnya Pak Sarudin Syarial Usman. Syarial Usman pergantian dengan Pak Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin juga dekat dengan waktu itu Bupati yang pernah jadi Gubernur Bengkulu ya. Saya bergaul itu dari kayu. Nah, jadi saya itu lama di perantauan pula, 2010 ke Lampung itu. Sampai sekarang saya masih tertarik main kayu. Sekarang kita masih dapat kontrak untuk pengganti biomasa, pengganti batu bara sebagai dan pabrik-pabrik itu namanya wood chip. Kita sekarang ini ada kontrak untuk buat wood chip di Lampung ini bagi kayu-kayu limbah karet yang nggak digunakan. Kita ingin nanti ajak kerjasama di seluruh kepala desa, BUMDes, supaya desa itu ada anggaran. Kas desa itu kan 30% itu padat karya. Nah, padat karya 30% itu 1 jam mesin 1 jam dapat 10 ton dikali dalam jam 1 hari kerja, baterai itu bisa 80 ton. 1 ton itu 1.000 bagi desa itu. 8 juta ya. 8 juta per hari. Itu desa bisa produksi karet. Itu limbahnya itu, Bang? Limbah. Digiling, dia keluar dari 3 mili, 4 mili, 5 mili, lalu dibawa ke Jakarta. Itu masuk ke Indosemen, manfaatnya masih bisa manfaat lagi gitu, Bang, ya, dari limbah itu. Betul, itu kan buka lapangan kerja kan. Betul. Nah, masyarakat kan aturan kali dibuang tuh kan. Punya penghasilan makmur kan. Hanya masih sampai sekarang masih bergerak di bidang CV dan juga perkayuan gitu. Betul. Ya. Nah, Bang, pertanyaan saya kan ini Abang udah dari tahun 95 sampai dengan 2024 nih, Bang, ya, bergelut di dunia ataupun menjadi seorang pengusaha gitu. Artinya kan memang lebih enak jadi pengusaha. Tapi Abang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan memilih untuk menjadi ya, jadi saya berakhir dari Palembang itu, buka pabrik di Palembang itu kan di kecil ya. Dari kecil saya mau tinggal di Palembang. Nah, saya tinggal. Nah, lalu saya itu jatuh saya punya persoalan ekonomi. Nah, minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa itu. Dapat isyaratnya saya disuruh pulang. Setelah di Lampung saya tahun 2010. Bingung, saya mau nyari di luar. Sudah biasa pegang uang yang agak lumayan, punya kan transaksinya. Pada saat itu saya lagi proses tahapan, ya katakan jatuh lah. Nah, terus kan saya itu ya tunjuk sama Yang Maha Kuasa. Saya disuruh meluruskan aturan pemerintah dalam isyarah itu. Itu di Lampung ini. Jadi begitu saya disuruh meluruskan aturan pemerintah, saya itu jadi organisasi.
Komisi Pembela Hukum. Oke. Nah, terus saya mendirikan organisasi Gempal, Generasi Muda Penerus Adat Lampung. Oke. Nah, saya ketuanya di provinsi. Nah, terus saya organisasinya Laskar Pejuang 45, Laki namanya. Saya ketua di nasional itu kan. Wow. Nah, terus sekarang saya organisasi Perisai Nusantara Bersatu di nasional. Nah, jadi dari organisasi itu banyak tantangan yang aku tuntas sebagainya. Di situ saya mengabdi. Saya itu desa yang terpencil ke Lampung Barat, kami jalan kaki ke pesisir barat. Ada makam leluhur itu terbengkalai, kondisi kering kesenjangan kan. Menemukan silsilah waktu itu. Saya menemukan silsilah bahwa nenek moyang itu orang hebat. Iya. Ada aksara, ada agama, ada peninggalan rumah adat yang besar, kan filosofi yang luar biasa kan. Lalu saya pikir kok Lampung jadi mundur. Saya tidak merawat kan aset ini, aset daerah, kehormatan, rasa malu, ya nggak? Betul. Sama kuasa. So, saya dapat isyarat, itu yang saya 2010 mimpi salah satu menamakan adalah, saya tanya namanya siapa, dia bilang nama Lidah. Oh, ini kayaknya pernah ada ini. Nah, itu kan dia datang itu saya dalam keadaan apa ya, lemas tapi sadar. Ini orang-orang tua yang menjadi pemimpin ditempa dengan puasa, ditempa dengan pikir, ditempa dengan tantang, ujian, cacian, fitnah, kontroversi, lingkungan sosial ini tadi. Lingkungan kita biasa apa ilmiah aja nih, yang realistis. Nah, karena ibu saya di pondok pesantren, nah walaupun tidak terlalu lama, nah disitulah saya dapat isyarat, dapat perintah nenek moyang kita itu, pertama satukan Lampung, yang kedua teruskan perjuangan. Nah, berhasil atau tidak bukan urusan kita. Oke, berarti artinya memang sudah punya tahun 2010 itu ya Bang ya, untuk menjadi bakal calon gubernur? Niat sih 2010 enggak. Belum. Yang saya udah mulai niat itu, udah kepikir itu dari 2013. 2013? Iya. Itu sudah lumayan cukup lama juga punya niatan itu ya Bang? Iya, cukup lama. Tapi saya kan belum yakin banget. Saya sama istri, sama teman-teman lingkungan saya itu kayaknya mencari banyak pencerahan. Lama kan prosesnya. Betul. Saya memunculkan itu lama. Sempat ya saya berpikir nggak rasional, nanti saya dikira orang gila. Hari ini katanya nggak mikir rakyat, tukang kayu itu. Kenapa harus jadi gubernur? Kan berat. Tapi kan kita lihat karirnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu saya juga unik, kok Pak Jokowi tukang kayu, saya juga tukang kayu. Anak itu nanam pisang, kafe pisang di sini, memang bukan dibuat-buat. Karena memang seorang juga. Iya, saya bukan nyontoh-nyontoh mereka gitu. Memang mananya seperti itu. Jadi artinya sempat dapat juga tantangan ya dari masyarakat yang tidak percaya bahwasanya Bang Rizwan ini bisa gitu ya untuk maju menjadi calon gubernur ini gitu ya. Oh iya, saya sempat tantangannya banyak, makian itu yang kalau misalnya kita nggak kuat, ujian mental itu tadi, terus lagi berhadapan dengan penegakan hukum, ya kan?
Ya ada juga diskusi oknum-oknum ya. Karena pada saat itu saya harus ambil tanah-tanah oknum kapital yang nakal. Seperti misalnya oknum perusahaan yang nggak bayar pajak, AGU-nya mati. Itu utang membuat saya itu sebuah akuntabilitas kan. Nah, ternyata integritas itu lahirnya dari tantangan. Ya, betul. Betul. Nah, seperti yang Pak Rizwan bilang tadi kan, untuk mencalonkan diri sebagai atau menjadi Gubernur Lampung itu kan masuknya birokrat tuh Bang ya, gitu kan. Nah, tapi sebelumnya Bang Rizwan ini sudah pernah daftar dan mencoba nggak sih, awalnya itu mungkin karirnya di dunia politik dan pemerintahan ini lewat mungkin caleg ataupun menjadi anggota DPR ataupun menjadi pemerintah gitu di wilayah-wilayah setempat. Nggak berarti ini salah satu-satunya karir pertama Abang politik. Betul. Wow. Itulah yang mengundang keluarga, teman dan masyarakat sebagian kecil ya. Nah, kita juga saran disruptif kan. Betul. Kita tapi karena memang saya mendapatkan anugerah dari leluhur ini atas titipan, maka kita belajar sejarah bahwa ya dalam Quran itu ya Nabi Ibrahim nggak pernah jadi DPR, Nabi Yusuf nggak pernah sekolah STPDN, leluhur kita dulu nggak pernah sekolah, dulu nggak ada sekolah lagi kok. Ya kan, buktinya orang Lampung punya aksara, punya filsafat, punya budaya. Ternyata membangun peradaban ini bukan orang-orang yang sekolah dia S1, S2, S3. Dino itu menjadi orang kaya enggak. Nah, sekolah itu kan kata Pak Rocky Gerung, itu orang yang punya ijazah itu menunjukkan kasih. Jadi artinya dia menunjukkan pernah berpikir. Oke. Berarti kan ini sudah masuk tahap pendaftaran juga, kadang kan sebentar lagi, apalagi untuk dari KPU sendiri kita tahu sudah gencar-gencarnya menyiapkan nih Bang ya, sudah membentuk badan ad hoc dan lain sebagainya. Abang sudah mendaftarkan diri nih Bang untuk ke partai-partainya kah? Sudah sampai tahap mana nih untuk proses pencalonan diri Abang menjadi Gubernur Lampung ini? Iya, jadi saya tanggal 22 ya, ke PDI Perjuangan sudah ambil formulir serombongan tim Lampung Taman Surga. Terus hari ini saya daftar di Partai PAN, Partai Amanat Nasional, yang ketua umumnya Bapak Zulhas. Kita tadi diterima sekitar jam 10. Kita sudah datang bersama, tadi disambut dengan teman-teman juga dari Tribun, dari Lampos dan lain-lain. Nah, kita baru mendaftar partai politik. Oke, 2 partai politik ya. Oke. Dan untuk sejauh ini apa sih mungkin persyaratan yang gitu menurut Abang? Apakah ada atau nggak ada nih Bang untuk sejauh ini? Kalau persyaratan administratif kan berdasarkan PKPU yang itu belum terlalu banyak perubahan. Sulit. Nggak ada yang sulit. Kalau bicara administratifnya, paling yang nanti itu kan kita bicarakan lagi kalau sudah ini ya Bang ya, sudah diverifikasi itu tadi ya. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya Abang terpilih menjadi Gubernur Lampung, ya apa sih kira-kira yang lakukan untuk Lampung ini sendiri? Kenapa? Apa yang selain dari leluhur tadi ya ajakan ataupun ini dari leluhur dan ini akan Lampung gitu, apalagi sih yang mungkin Abang Lampung ini masih kurang, dan jika saya menjadi gubernur saya pengen seperti ini gitu. Betul. Pertama kan kita punya 3 konsep ya. Konsep kejayaan peradaban masa lampau, kehancuran masa kini, dan kejayaan akan datang. Nah, kejayaan akan datang itu tidak ada yang namanya membalikkan telapak tangan. Itu aja Rasulullah SAW itu sekian puluh tahun dulu berjuang. Turun itu aja 22 tahun. Yang pertama turun namanya Iqra, Bismi Rabbikal.
Jadi nggak ada yang instan, cuma mie aja instan, ya kan? Langkah awal kalau saya dipilih dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Evolusi birokrasi yang ya mohon maaf, saya sudah biasa sering ditekan sama oknum pemerintah, oknum penegakan hukum, karena saya kan tukang kayu, saya pengusaha dalam kondisi pelayanan. Nah artinya itu reformasi birokrasi pemerintahan yang betul-betul proporsional. Yang kedua, gimana PAD dari 7 triliun kalau tidak salah di 2024 dana bagi hasil dan alokasi khusus dana rapid menjadi 7. Lalu kalau misalnya kita kelola itu menjadi 70 triliun, 50 triliun, kita kelola sumber daya alamnya, kita bangun UMKM-nya, ya kan? Kita buat ketahanan pangan sendiri, kita tinggal kasih bibitnya, bisa buat betul. Nah, garamnya laut membentang tuh dari Usuji kan wilayah Lampung. Nah, jadi sumber daya alam, jagung, batu bara dan lain-lain. Misalnya PAD besar, kita pasti gaji-gaji pegawai kan itu kan gajinya kecil. Nah mungkin di sini Menfan RB ya untuk kepegawaian, kalau dulu BKD misalnya. Tapi kebijakan yang diatur oleh Pergub misalnya, Pergub itu seorang gubernur itu harus berani memberi terobosan. Nah kalau PAD kita itu bisa membangun namanya apa, infrastruktur, kita harus pintar jawab di pusat. Jadi gubernur itu jangan pinter kita ngemis pusat mengutang-utang ke PT SMI, itu memalukan buat saya. Kan ada nih kan kebanyakan ngutang ke PT SMI BUMN kan. Nah ini kita jangan begitu. Kita sudah memasuki kita sudah ngulik-ngulik dari kisah perjalanan Abang sebagai tukang kayu, dan juga sudah kenapa sih mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung tadi gitu Bang ya. Dan Bang Rizwan ini unik karena punya sendiri, yaitu Lampung Taman Surga. Benar ya? Nah mungkin di rumah namanya Lampung Taman Surga. Adakah filosofi tersendiri kok Abang bisa menamai sebagai Lampung Taman Surga nih? Oke, jadi Lampung Taman Surga itu tagline-nya itu juga dapat wangsit. Lampung itu lampu itu ya. Cahaya itu nur. Nur itu harus melahirkan namanya leadership-nya. Nah, tugas leadership saya. Bagaimana kita membuat kesepakatan suku-suku, agama-agama ini, memberikan contoh kepada peradaban dunia, memberikan contoh kepada untuk berdamai. Tuh, maka dia damai. Karena ada firmannya, hukum dinukum waliyadi. Tuh, kita misalnya Islam itu yang moderat, yang pluralisme, yang toleransi. Jadi kita damai, dan dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Hocu, ya kan? Itu Lampung. Nah, yang kedua taman itu setiap kembang, taman, perhiasan itu pasti ada di depan rumah. Itu ada di depan. Nah, kenapa kalau di belakang kan kamar ya? Maka dia di depan. Nah, kalau di depan itu di perhiasan, ada taman, tamu datang, lewat, keluar masuk dan lain-lain. Itu kita ini serambinya Sumatera yang menghubungkan antara Pulau Jawa. Maka dibilang Selat Sunda. Jadi Indonesia itu punya namanya Indonesia Mini, namanya miniatur Indonesia adalah Lampung kan, miniatur. Jadi multi suku, multi etnis, multi pandangan. Nah, jadi di sini harus betul-betul punya tokoh itu yang bisa menyatukan. Moderat tadi jangan sampai ada masalah. Kita contoh
apa? Semua suku ada di sini. Orang Bengkulu di sini, orang Palembang di sini, orang Aceh di sini, ada kan? Orang Medan di sini, orang Jawa itu 60%. Sunda banyak, suku Serang banyak, suku Cirebon banyak, Ambon juga hebat kan Lampung itu. Maka saya bilang taman. Kesuksesan orang yang sukses ya kan kehidupannya itu surga kalau dia bersyukur pertama. Yang kedua itu kesejahteraan punya tanaman, terus di Tuhannya damai. Itulah yang namanya surga. Surga itu adalah kemakmuran. Nah, kemakmuran itu bagaimana caranya? Ya, pejabatnya jangan mikir korupsi. Kalau jadi gubernur itu jangan banyak mengharam. Kita buat namanya pada pengadilan hukum adat. Adatnya dihidupkan, budayanya diaktifkan, lalu hukum negara punya negeri, hukum punya pengadilan agama, hukum administrasi punya pengadilan PT-UN. Ya, pengadilan. Jadi semuanya harus dengan hukum tadi ya Bang yang mengatur. Hukum yang mengatur. Persuasifnya apa? Masyarakat yang selalu memberontak dengan asas kesenjangan dan degradasi. Lo kan negara ini lupa. Itu membangun negara ini merebut dari jajahan tadi apa? Untuk memerdekakan rakyat, mengusir penjajah, memakmurkan, mendorong kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Dengan alinea undang-undang ya. Undang-undang kan? Nah, apa yang kurang bagi negara ini itu? Itu pejabat-pejabat digaji semua dari uang polisi digaji, presiden digaji rakyat dari uang mana? Uang APBD, uang pajak. Kan itu. Masa rakyat dipajakin, mereka disiksa, mereka didiskriminasi. Maka saya nyatakan, Lampung ini 77 tahun negara merdeka, tapi saya nyatakan Lampung belum pernah hidup bersama bernegara. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak dalam konteks yang saya bilang ini, ayo ikut saya, kita investigasi, saya bawa tribun, saya akan tunjuk mana yang pernah hidup bersama. Mulai dari Jabung, bagaimana, mulai dari Wekanan, mulai dari Barat, Lampung Barat dan lain-lain sebagainya. Ini harus tetap dilakukan saat bagaimana pribumi dan jangan ya kan, seperti misalnya hari ini Indonesia akan terjadi disintegrasi, kayak misalnya kita lihat Papua kan, terjadi pemberontakan, banyak aparat bunuh, dibantai. Lalu di mana pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Lalu kita bicara Aceh, kita pernah dengar yang namanya tragedi gerakan Aceh Merdeka. Nah, Lampung kita lihat gerakan-gerakan misalnya tragedi Parah, Mesuji dan ya kan? Wah, inilah. Nah, Pak Gubernur gitu, jangan harus ada keberpihakan terhadap rakyat karena yang mengangkat gubernur itulah rakyat. Nah, begitu. Luar biasa, terima kasih sekali untuk dengan Tribun Lampung pada hari ini. Sudah juga menyapa Tribuners ya, dan kita sudah berbincang selama kurang lebih beberapa menit lagi tadi Tribun bersama dengan Bang Rizwan dari mulai perjalanan karirnya sampai dengan perjalanan awal karir Rizwan ini menjadi dan memilih bakal calon gubernur Lampung. Dan tentunya untuk Tribuners saya juga karena selalu setia menemani Tribun Lampung di tayangan Tribun Lampung TV Podcast Bincang Politik. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah hari ini diri, dan tentunya juga Bang Rizwan. Pamit undur diri juga hari ini Tribuners. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.